Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai Panitia 9 dan Mukadimah Dasar Negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nuraisa dari kelas 12 MIPA 1 dan ini adalah saya. Sesuai sidang pertama BPUPK, sejumlah BPUPK mengadakan pertemuan untuk melanjutkan langkah berikutnya, yang kemudian terbentuk dua panitia kecil. Panitia pertama beranggota 8 orang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota untuk dibahas, sedangkan panitia kedua beranggota 9 orang bertugas menyusun pembukaan hukum dasar. Inilah daftar nama Panitia 8 dan Panitia 9. Terdapat 5 orang yang merangkap dalam 2 kepanitiaan, yaitu Soekarno, Mohyamin, K.H. Hasyim, Mohatta, dan Maramis. 9 pokok pikiran atau usulan yang didapat oleh Panitia 9 yang pertama, usulan Indonesia merdeka selekas-lekasnya, usulan mengenai dasar negara, usulan soal unifikasi atau federasi, usulan bentuk negara dan kepala negara, usulan mengenai warga negara, usulan mengenai daerah, usulan mengenai agama dan negara, usulan mengenai pembelaan, dan usulan mengenai keuangan. Panitia 9 menggelar rapat pada 22 Juni 1945 tentang dasar negara. Diskusi berlangsung alot ketika membahas mengenai relasi agama dan negara. Beberapa anggota BPUPK menghendaki bahwa dasar negara Indonesia harus dilandaskan dengan Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Sementara itu, sebagian kelompok menolak menjadikan agama, dalam hal ini Islam, sebagai dasar negara. Bahkan, Muhammad Hatta, Supomo, dan Insinyur Soekarno mengusulkan pemisahan agama dan negara. Piagam Jakarta dan upaya kompromi. Pokok-pokok pikiran yang muncul dalam sidang BPUPK itu kemudian dikaji secara mendalam oleh Panitia 9. Dengan mengacu kepada seluruh masukan para anggota BPUPK, terutama pidato Soekarno yang secara gamblang menjelaskan dasar negara. Akhirnya, disepakatinya rancangan asas atau Dasar Indonesia Merdeka yang diberi nama oleh Soekarno sebagai Mukadimah. Mohyamin menyebutnya sebagai Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil keputusan Panitia 9 tersebut kemudian dilaporkan ke hadapan seluruh anggota BPUPK pada 22 Juni 1945. Karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, BPUPK dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Agenda berikutnya adalah menyiapkan dan mematangkan serta mengesahkan hal-hal penting untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Maka, pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI belum menjalankan tugas, sementara situasi Indonesia semakin memanas seiring dengan dibomnya Nagasaki dan Hiroshima. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Bersamaan dengan itu, terjadi kekosongan kekuasaan, sehingga situasi tersebut dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang. Dalam sidang inilah peristiwa penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta terjadi.
Mohatta adalah salah satu tokoh penting di balik ide penghapusan 7 kata tersebut. Alasannya, sejumlah pihak keberatan dengan adanya 7 kata tersebut sehingga berpotensi terjadi perpecahan. Diskusi dan lobby-lobby dilakukan kepada sejumlah tokoh yang selama ini mengusulkan Indonesia berasaskan Islam, seperti Ki Bagus Hadikusumo dan HHA Wasid Kasim. Para tokoh Islam itu pun berbesar hati dan mendahulukan kepentingan bersama, yakni menjaga keutuhan bangsa. Mereka akhirnya sepakat dengan penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.